Tabiah Tou Minahasa. Pemilu sebagai pesta politik rakyat. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan bahwa pada bulan Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum. Di dalamnya mencakup pemilihan anggota dewan tingkat daerah, pemilihan anggota dewan tingkat nasional, DPR RI, lalu kemudian pemilihan anggota dewan perwakilan daerah atau DPD, lalu kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang sudah-sudah, bahwa pemilu itu sering hanya menjadi ajang pertarungan politik oleh para elit. Jadi pemilu lebih sebagai sebuah peristiwa struktural, dalam arti rakyat hanya sering dijadikan objek, bukan subjek dari pemilu itu sendiri. Padahal pemilu itu satu unsur penting dalam apa yang disebut demokrasi, yang inti dari demokrasi itu sebenarnya memberi kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya, dan itu adalah cara dia untuk mewakilkan kehendaknya melalui orang-orang yang dia percaya dalam mengelola negara. Karena rakyat mestinya dia adalah subjek dari suatu bangunan negara. Dan meskipun pemilu itu nanti dilaksanakan tahun 2024, tapi dinamika geliat sudah muncul sejak tahun 2022 lalu bahkan. Dan memang demikian, KPU dalam pentahapannya sudah memulai itu sejak tahun 2022. Tapi kata orang, meskipun pemilu itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024, tapi tahun politik itu sesungguhnya terjadi pada tahun 2023 ini. Dan itu sudah dapat kita amati secara kasat mata. Di media sosial, Facebook misalnya, mulai ramai bermunculan flyer-flyer, apakah itu menampilkan sosok-sosok tertentu untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, lalu kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan tingkat pusat atau Dewan Perwakilan Daerah. Nama-nama tentu sudah pasti harus disertai dengan gambar atau foto-foto dari calon-calon itu atau bakal calon itu. Tapi orang-orang juga mulai ramai membicarakan tentang siapa-siapa saja yang akan nanti maju sebagai bakal calon atau calon presiden dan wakil presiden. Rupanya itu juga hal yang ditunggu-tunggu, dan itu sudah kita saksikan sejak Indonesia memberlakukan pemilihan umum secara langsung pasca Orde Baru, atau dia mulai di era reformasi. Pertanyaannya, apakah dari geliat dinamika ini rakyat adalah subjek atau rakyat berdaulat untuk kemudian dia secara aktif, kritis berpartisipasi dalam pemilu nanti? Atau sekali lagi, seperti sebelum-sebelumnya, rakyat itu adalah subjek, objek maksudnya. Dia hanya sebagai penyumbang suara. Karena secara teknis yang terjadi sesungguhnya adalah kekuasaan dari mulai presiden dan wakil presiden, kepala negara, kemudian yang disebut sebagai wakil-wakil rakyat itu secara angka dia berasal dari suara-suara rakyat yang kemudian didaftarkan melalui pemungutan suara di masing-masing TPS se-Indonesia. Siapa yang kemudian memperoleh suara terbanyak, dialah yang menjadi presiden wakil presiden,
menjadi anggota dewan, menjadi anggota perwakilan daerah. Seolah-olah hanya sampai di situ apa yang disebut dengan pemilu. Setelah itu, rakyat kemudian bertanya-tanya, apakah aspirasinya, kehendaknya yang dia titipkan melalui mekanisme pemungutan suara di TPS itu dilaksanakan oleh tokoh-tokoh orang-orang yang dipilih atau tidak. Dan sudah kita lihat, kebanyakan akhirnya menyatakan kekecewaannya bahwa kehendak rakyat A, tapi kemudian yang terjadi justru adalah Z, atau kehendak rakyat dalam hal ini keadilan, tapi justru yang diterima adalah ketidakadilan. Nah, padahal sesungguhnya sejak mulanya apa yang disebut politik itu adalah suatu cara upaya untuk merawat kehidupan bersama. Demikian apalagi dengan demokrasi. Prinsipnya adalah bagaimana rakyat atau orang-orang yang menjadi warga negara itu dapat berpartisipasi. Karena dengan demokrasi maka kemudian penguasa atau orang-orang yang memegang kekuasaan itu tidak diwariskan secara genealogis, kekuasaan itu tidak diturunkan dari langit, tapi kekuasaan itu menurut prinsip demokrasi berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi mengapa kemudian yang terjadi, dan bukan hanya seolah-olah, itu yang sesungguhnya terjadi dalam praktek politik Indonesia melalui setiap masyarakat pemilu, yang berkuasa atas politik itu adalah elit. Padahal legitimasi kekuasaan politiknya itu berasal dari rakyat. Nah, mungkin satu hal ini bahwa perlu diwacanakan terus-menerus, dan itu saya kira melalui pendidikan politik, partai politik atau masyarakat sipil, lembaga-lembaga pendidikan, bahwa rakyat harus memilih pemimpinnya atau berpolitik secara arif bijaksana. Politik yang dia jalankan itu harus bersumber dari hikmat-hikmat kerakyatan. Artinya mesti disadari sejak awal bahwa politik itu adalah cara dari rakyat untuk berpartisipasi dalam mengolah merawat negara sebagai ruang hidup bersama. Dengan demikian maka ketika rakyat berpartisipasi dalam politik secara arif dan bijaksana itu, maka dia akan memilih pemimpin itu bukan terutama karena kekuasaan partai politik, tapi justru dari kekuasaannya sebagai rakyat. Dia memiliki daulat atas aspirasi, atas kehendaknya. Nah, ketika itu semua dihimpun menjadi sebuah kekuatan besar, maka kekuatan politik yang bersumber dari hikmat dan kebijaksanaan itu akan memberi dampak bagi upaya merawat kehidupan bersama. Sebab jika yang terjadi itu lebih sebagai politik yang berasal dari kekuasaan partai politik, atau politik yang bersumber dari kekuasaan ekonomi saja, atau asing disebut kekuasaan hanya dari segelintir orang, oligarki, apalagi politik itu bersumber dari dinasti, maka yang terjadi, dan itu sudah dirasakan, adalah terpinggirnya rakyat dari kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Karena ketika dia menentukan pemimpinnya melalui mekanisme pemilu, dia tidak menggunakan kedaulatannya sebagai rakyat. Dia memiliki hak politik. Jadi partisipasi rakyat sebagai pemilih itu bukan kewajiban, tapi hak politik.
Nah, dengan pemahaman itu sebagai hak politik, maka rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan. Kalau kewajiban, ya dia sekedar saja menjalankan apa yang diperintah atau apa yang diwajibkan oleh negara. Tapi partisipasi politik paling nyata itu melalui pemungutan suara pada setiap pemilu. Dalam pemahaman sebagai hak, maka dia dapat menentukan haknya. Rakyat memiliki posisi tawar dengan kekuasaan elit. Sebab sudah menjadi keniscayaan, dan itu nyata di mana-mana di negara demokratis, negara yang sangat demokratis sekalipun, bahwa kekuasaan itu selalu berkaitan dengan elit, warga negara kelas menengah, dan rakyat kebanyakan. Rakyat kebanyakan yang banyak ini, dan kekuasaan politik pemerintah itu berasal dari rakyat, sering itu menjadi lemah oleh karena rakyat tidak memilih berdasarkan haknya, atau rakyat memilih bukan berdasar dari kedaulatan politik yang dia miliki, tapi rakyat memilih karena kedaulatan partai politik atau kedaulatan dinasti politik, atau berdasarkan kedaulatan politik uang. Dengan demikian, maka yang kemudian terjadi, rakyat hanya sekedar memberi suaranya di TPS-TPS, suara itu dijumlahkan, lalu kemudian itulah yang menentukan siapa yang berkuasa. Setelah itu rakyat terpinggir. Nah, ini masalah. Demikian menurut saya bahwa tahun 2023 ini akan menjadi suatu ajang memang. Demokrasi memang mensyaratkan ada kontestasi politik. Itu suatu keniscayaan. Tapi kontestasi politik yang bagaimana? Apakah kontestasi politik berdasarkan mobilisasi kekuasaan dinasti, berdasarkan uang, atau kontestasi politik karena yang terjadi bahwa masing-masing kelompok masyarakat, kelompok rakyat itu berlomba-lomba untuk menyatakan kehendak politiknya, hak politiknya. Dengan demikian mestinya pemilu itu adalah ajang kontestasi rakyat dalam menyatakan kehendak politiknya. Pemilu mestinya jangan menjadi ajang kontestasi elit-elit politik. Nah, kalau pemilu itu dipahami sebagai ajang kontestasi dari rakyat yang menyatakan kehendak politiknya melalui pilihan-pilihan politiknya, maka rakyatlah yang menentukan sebenarnya arah dari politik itu. Hasilnya adalah bahwa rakyatlah yang kemudian menentukan arah politik itu. Tapi jika kemudian pemilih itu hanya menjadi ajang kontestasi elit partai politik atau elit politik, maka sekali lagi, dan itu akan mengulang hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, rakyat itu hanya menjadi objek, dan rakyat justru akan menjadi penyumbang kekuasaan elitis. Nah, itu persoalan besar. Tapi berkaitan dengan itu, persoalan besar lainnya adalah apakah rakyat kita itu sudah terdidik secara politik, yang mestinya pendidikan politik itu pertama-tama berasal dari partai politik, atau ke depan memang perlu rakyatlah sendiri yang mendidik dirinya untuk menyatakan hak kekuasaannya, untuk menyatakan hak politiknya. Dengan demikian, maka pemilu pada tahun 2024, siapapun yang akan terpilih itu memiliki posisi tawar. Rakyat memiliki posisi tawar dengan kekuasaan yang akan terbentuk nanti. Rakyat bukan objek, tapi rakyat subjek. Tapi pertanyaan terakhir, dan ini menjadi refleksi, apakah tersedia mekanisme prosedur ruang rakyat untuk menyatakan posisi tawarnya pun sudah ada hasil pemilu itu? Atau justru rakyat setelah dari TPS dia pulang ke rumah dan dia memikirkan nasibnya
sendiri. Karena pada akhirnya pengalaman buruk yang dialami bahwa politik kekuasaan justru hanya makin meminggirkan rakyat. Salam, saya Denny Pinontoan.